Di sebuah sudut kota kecil di Jawa Tengah, hidup seorang anak laki-laki bernama Rifki. Usianya baru menginjak 11 tahun, tapi hidupnya sudah penuh dengan perjuangan dan hinaan. Ia adalah anak dari seorang tukang becak bernama Pak Salim. Setiap hari, Pak Salim mengayuh becaknya keliling kota demi menghidupi keluarganya. Sementara anak-anak lain di sekolah memakai sepatu mengkilap dan membawa bekal dari rumah, Rifki hanya mengenakan sandal jepit yang sudah aus dengan baju sekolah tambalan. Di sekolah, Rifki seringkali menjadi bahan ejekan. Anak tukang becak, kamu tuh ngapain sih sekolah agama? Emangnya kamu bisa jadi ustadz? Udahlah, tempatmu itu di becak, bukan di masjid. Ucapan-ucapan itu bukan hanya keluar dari teman-temannya, tapi kadang dari orang tua murid lain, bahkan guru pun kadang meremehkan. Namun, Rifki tak menjawab. Ia menunduk, tapi di hatinya, ia menyimpan bara. Sebuah tekad kuat yang tidak bisa dilihat siapapun. Ia tahu ia miskin. Ia tahu orang tuanya bukan siapa-siapa. Tapi satu hal yang dia yakin, Tuhan tidak pernah menghina hamba-Nya yang mau belajar dan bersungguh-sungguh. Hidup Rifki tidak seperti anak kebanyakan. Sepulang sekolah, ia tidak langsung pulang ke rumah. Ia membantu ibunya menjual gorengan di depan rumah kecil mereka yang berdinding anyaman bambu. Sore hari, ia membantu mencuci becak ayahnya. Malam hari, saat kebanyakan orang mulai lelap, Rifki malah pergi diam-diam. Ia membawa peci, Al-Quran yang sudah usang, dan catatan kecil berisi doa-doa. Tujuannya satu, masjid. Ia datang ke satu masjid kecil di ujung kampung. Di sana ada seorang ustadz tua yang mengisi pengajian setiap malam. Rifki duduk di pojok, tidak pernah mengganggu, hanya mendengar. Kadang-kadang ia menyalin ceramah ustadz ke dalam buku tulis bekas. Ia begitu haus ilmu, tapi tak punya uang untuk mondok, maka ia belajar dari mana saja. Saat ustaz pergi, Rifki tetap tinggal. Ia membersihkan masjid, menyapu halaman, menggulung sajadah. Seringkali ia tertidur di musola, dibalut sarung lusuh yang ia lipat jadi selimut. Malam-malam itu, langit menjadi temannya. Ia memandang bintang-bintang dan berdoa, "Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku hina di dunia, jangan biarkan aku hina di hadapan-Mu." Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Rifki tumbuh menjadi remaja. Di balik tubuhnya yang kurus, tersembunyi semangat baja. Ia sudah hafal banyak surat dalam Al-Quran. Ia mulai memberanikan diri menjadi imam di masjid saat Ramadan. Suaranya lembut, bacaannya jelas. Jamaah mulai memperhatikannya. Suatu hari, seorang ustaz dari kota datang ke kampung itu. Namanya Ustaz Mahfud. Ia sedang mencari santri yang mau disekolahkan gratis di pondok pesantren miliknya. Saat melihat Rifki mengaji, ia langsung tahu anak ini bukan anak biasa. "Siapa namamu, nak?" "Rifki." "Pak, kamu mau mondok?" "Mau sekali. Tapi saya nggak punya uang, Pak." "Kamu cukup punya niat. Uang, biar Allah yang atur." Dan dari sanalah semuanya dimulai. Rifki dibawa ke pondok di kota besar. Ia belajar siang malam, memperdalam tafsir, hadis, fikih, dan ilmu dakwah. Bahasa Arab ia pelajari dengan semangat. Bahasa Inggris pun ia pelajari dengan sanggup-sangga, karena ia punya mimpi. Suatu hari, dia ingin berdiri di forum dunia, menyampaikan Islam dengan bijak dan penuh kedamaian. Santri lain pun mulai mengenalnya, bukan karena latar belakangnya, tapi karena ilmunya dan akhlaknya. Ia rendah hati, suka membantu, tidak pernah sombong. Para kiai mulai menyebutnya Rifki kecil yang Allah angkat derajatnya. Hari-hari di pondok pesantren bukanlah hal mudah bagi Rifki.
meski ia sudah keluar dari kampung dan meninggalkan hinaan sebagai anak tukang becak. Tantangan di tempat baru pun tak kalah berat. Di antara para santri lain yang sebagian besar berasal dari keluarga terpandang, Rifki tetap saja dianggap beda. Dia tuh cuma santri kirim kasihan, bukan santri bayar. Pakaiannya kumal, pasti gak betah lama di sini. Kayaknya dia bakal nyerah sebentar lagi. Namun Rifki tidak menanggapi satupun dari semua omongan itu. Ia belajar lebih keras dari siapapun. Setiap malam selepas Isya, ketika santri lain mulai santai, tertawa di kamar atau tidur, Rifki justru membuka kembali kitab-kitabnya. Di bawah lampu temaram asrama, ia menyalin pelajaran ke buku catatannya. Kadang ia menangis dalam sujud panjang, bukan karena lelah, tapi karena rindu dan syukur. Rindu pada ibunya yang menjual gorengan sendirian, rindu pada ayahnya yang masih mengayuh becak di bawah panas matahari, dan syukur karena Allah memberinya kesempatan menuntut ilmu. Suatu hari, Ustadz Mahfud, pengasuh pondok pesantren, memanggil Rifki ke ruang tamu. "Rifki, kamu saya daftarkan ikut lomba pidato bahasa Arab dan Inggris di Jakarta. Ini bukan hanya lomba biasa. Ini akan ditonton banyak toko." Rifki terdiam, kaget bukan main. Ia belum pernah naik bus sendiri, apalagi ke ibu kota. Saya takut mengecewakan, Pak Ustaz. Takut itu wajar. Tapi kalau kamu tak melangkah sekarang, kamu akan menyesal. Kamu sudah belajar. Sekarang saatnya kamu bicara. Dengan modal tekad dan keberanian, Rifki berangkat ke Jakarta. Di atas panggung megah, di hadapan ratusan peserta dari berbagai pesantren, Rifki berdiri. Bajunya sederhana, sorbannya tak semewah yang lain, tapi suaranya tegas dan isi pidatonya menyentuh. Ia bicara tentang perjuangan orang miskin yang dikecilkan oleh manusia, tapi dibesarkan oleh Allah, tentang pentingnya akhlak, ilmu, dan keteguhan hati. Ia tutup dengan ayat Al-Quran dan doa yang membuat banyak hadirin menunduk dan mengusap air mata. Ketika diumumkan sebagai juara pertama, Rifki tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan dalam hatinya berkata, "Ya Allah, ini bukan karena aku. Ini karena Engkau masih izinkan aku berjalan." Kemenangan itu membuat namanya mulai dikenal. Beberapa ustadz besar mulai tertarik membimbingnya secara pribadi. Ia mulai diundang ke forum-forum santri nasional. Disinilah Rifki belajar berdiri di depan orang banyak, bukan untuk disanjung, tapi untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak dan lembut. Namun langkah Rifki di jalan ilmu bukan tanpa cobaan. Suatu hari, ibunya jatuh sakit keras di kampung. Rifki yang sedang mengikuti program intensif tafsir Al-Quran di luar kota harus membuat pilihan, pulang atau lanjut. Dengan izin Ustadz, ia pulang. Sampai di rumah, ia melihat ibunya terbaring lemah, wajahnya pucat, tangan kurus menggenggam foto lama mereka sekeluarga. "Maafkan ibu, belum bisa lihat kamu sukses, nak." "Ibu jangan bilang begitu. Saya belum jadi siapa-siapa. Saya masih belajar." Malam itu, Rifki menunggui ibunya sambil mengaji. Dan di tengah lantunan surat Yasin, ibunya menghembuskan napas terakhir. Tak ada tangisan keras dari Rifki, hanya air mata mengalir pelan. Ia mencium tangan ibunya dan berjanji dalam hati, "Ibu, doakan aku tetap di jalan ini. Aku akan terus belajar hingga aku bisa membuat ibu tersenyum dari surga." Sepeninggal ibunya, Rifki semakin dalam menekuni ilmu agama. Ia tidak hanya belajar tentang ayat dan hadis, tapi juga tentang dunia, tentang bagaimana Islam bisa hadir sebagai rahmat. Ia belajar berdialog dengan orang dari berbagai agama, berdiskusi dengan pemuda dari lintas negara. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang kasih sayang, toleransi, dan peradaban. Langkah Rifki memang sunyi,
Tidak semua orang memahami pilihannya, tapi ia tahu di jalan sunyi inilah Allah menguatkan langkahnya. Beberapa tahun berlalu, Rifki kini bukan lagi remaja kurus dengan sarung lusuh. Tubuhnya lebih tegap, wajahnya lebih tenang, dan ilmu di dadanya semakin dalam. Tapi satu hal tidak pernah berubah, kerendah hatian di Sad. Orang-orang mulai menyebutnya Ustadz muda atau calon kiai besar. Rifki justru merasa dirinya belum apa-apa setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Rifki tidak langsung pulang kampung. Ia justru mendapat tawaran beasiswa dari sebuah lembaga pendidikan Islam internasional di Turki. Lembaga itu rutin memilih para santri terbaik dari berbagai negara untuk dididik menjadi pendakwah global. Waktu itu, banyak teman pondoknya berkata, "Wah, kamu beruntung sekali bisa belajar ke luar negeri." Namun Rifki menjawab dengan tenang, "Ini bukan keberuntungan, ini amanah. Dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Hidup di negeri orang bukan perkara mudah. Bahasa yang asing, cuaca dingin yang menusuk, makanan yang jauh dari lidah Indonesia, semua menjadi tantangan baru." Tapi Rifki terbiasa hidup susah. Ia belajar bahasa Turki sambil terus memperdalam bahasa Arab dan Inggris. Ia ikut kelas tafsir, hadis, sejarah Islam, dan perbandingan mazhab. Di sela-sela kesibukan belajar, Rifki juga mulai berdakwah. Awalnya, ia hanya mengisi pengajian kecil di asrama mahasiswa. Tapi karena penyampaiannya tenang, argumentasinya kuat, dan hatinya terbuka untuk berdialog, ia mulai dikenal. Mahasiswa dari berbagai negara datang hanya untuk mendengarnya bicara. Rifki itu kalau bicara seperti air, kata seorang teman asal Maroko. Tidak menghantam, tapi masuk dan menyegarkan. Suatu hari, ia diundang ke sebuah forum pemuda Islam internasional di Istanbul. Forum itu dihadiri oleh pemuda-pemuda dari lebih dari 30 negara, termasuk Amerika, Inggris, Jepang, dan Mesir. Rifki diminta menjadi salah satu panelis muda yang membahas tema berat, Islam dan tantangan dunia modern. Ketika naik ke panggung, Rifki menunduk sebentar. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, aku hanyalah anak tukang becak. Jika Engkau angkat aku ke sini, maka jangan biarkan aku lupa dari mana aku datang." Pidatonya mengalir dalam 3 bahasa. Ia bicara tentang pentingnya Islam yang inklusif, bagaimana dakwah bukan sekadar kata-kata, tapi keteladanan. Ia bercerita tentang ibunya yang wafat saat ia masih belajar, tentang ayahnya yang tetap mengayuh becak meski tak pernah mengeluh. Semua mata tertuju padanya. Banyak yang menahan haru. Saat sesi tanya jawab, seorang peserta dari Prancis bertanya, "Bagaimana Anda bisa berbicara dengan begitu tenang dan yakin? Padahal Anda berasal dari latar belakang yang sangat sederhana." Rifki tersenyum, "Saya memang anak tukang becak, tapi saya percaya Allah tidak menilai siapa ayah kita, melainkan siapa kita berusaha untuk menjadi. Keyakinan saya tumbuh dari penderitaan, dan saya memelihara harapan itu dengan ilmu." Tepuk tangan pun bergema. Tapi Rifki tidak bangga. Begini ya, itu hanya bagian dari jalan panjang menuju ridha Allah. Setelah forum itu, nama Rifki mulai diperbincangkan di kalangan akademisi Islam internasional. Ia mulai menerima undangan untuk menjadi narasumber, mulai dari forum pemuda di Malaysia, seminar pendidikan Islam di Qatar, hingga diskusi antaragama di Jerman. Semua ia hadiri bukan untuk pamer, melainkan sebagai wujud syukur dan amanah dakwah. Namun, di balik semua itu, Rifki tetap menjaga rutinitasnya. Tahajud di sepertiga malam, mengaji sebelum subuh, dan berbicara dengan ayahnya setiap akhir pekan. Ayahnya, Pak Salim, yang kini sudah tua dan berhenti menarik becak, selalu berkata lewat telepon,
Bapak nggak paham kamu ceramahnya ngomong apa di luar negeri sana. Tapi Bapak selalu doain kamu jadi orang baik. Rifki tertawa kecil, menahan haru. Doa Bapak jauh lebih hebat dari pidato-pidatoku, Pak. Setelah bertahan-tahan menimba ilmu di luar negeri, Rifki pulang ke Indonesia. Tapi ia tidak memilih tinggal di kota besar. Ia kembali ke kampung halamannya. Rumah kecil itu kini ia perbaiki. Masjid tua tempat dulu ia tidur dan menyapu, kini ia renovasi dan jadikan tempat mengaji anak-anak desa. Ia berkata dalam sebuah ceramah perdana di kampungnya, "Dulu saya dihina karena saya anak tukang becak, tapi becak itulah yang membawa saya sampai ke Turki. Jangan pernah meremehkan asal seseorang, karena yang dilihat Allah adalah arah, bukan asal." Setelah bertahan-tahan menimba ilmu di luar negeri dan berdakwah di berbagai forum internasional, Rifki kembali ke tanah kelahirannya. Langit kampung masih sama, aroma tanah masih khas seperti dulu, dan suara azan dari masjid tua itu masih menggema walau pengeras suaranya sudah berkarat. Namun ada satu hal yang berbeda. Rifki bukan lagi anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki dan tidur di sudut musola. Kini ia pulang sebagai ulama muda yang sudah dikenal lintas negara. Tapi dalam hatinya, ia tetap anak Pak Salim, tukang becak yang dulu setiap hari mengantar anaknya sekolah, tanpa pernah mengeluh, meski perut kosong. Saat Rifki menginjakkan kaki di halaman masjid tua, tempat ia dulu sering tidur, beberapa orang memandang dengan kagum. Beberapa lainnya terdiam, malu mengingat masa lalu mereka sendiri. Bukannya itu Rifki yang dulu sering dicibir? Iya, yang dulu katanya nggak pantas sekolah agama. Sekarang jadi ustaz internasional. Masya Allah. Kita dulu salah menilai anak itu, namun Rifki tak sedikit pun menunjukkan sikap sombong. Ia datang ke masjid itu bukan sebagai tamu agung, melainkan sebagai pelayan umat. Ia bersihkan halaman, ia angkat karpet lama, bahkan ia ikut mengecat dinding masjid bersama anak-anak muda kampung. Ia ingin menunjukkan bahwa ilmu tinggi bukan alasan untuk meninggalkan kerendahan hati. Di malam pertama di kampungnya, Rifki mengisi ceramah di masjid. Suasananya haru, masjid itu penuh sesak. Orang-orang tua, pemuda, bahkan anak-anak kecil duduk rapi. Di barisan paling depan, tampak Pak Salim duduk dengan wajah bahagia, menahan air mata yang sejak lama ingin jatuh. Rifki berdiri, mengambil mikrofon, lalu membuka ceramahnya. Saya kembali bukan untuk dipuji, saya kembali untuk membayar utang-utang ilmu, utang doa, utang perjuangan. Karena semua yang saya capai bukan karena hebatnya saya, tapi karena ridha orang tua dan pertolongan Allah. Lalu ia bercerita tentang kisah masa kecilnya, tidur di musola, dicibir oleh warga, dan perjuangan ibunya yang menjual gorengan sambil menahan sakit. Semua orang terdiam, beberapa mulai meneteskan air mata. Rifki tidak mengungkit untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan, jangan pernah meremehkan siapapun. Sejak hari itu, Rifki mulai membangun kembali kampungnya lewat pendidikan dan dakwah. Ia mendirikan sebuah mahat kecil sekolah agama terpadu yang gratis untuk anak-anak kurang mampu. Nama sekolahnya sederhana, Madrasah Baitul Harapan. Tempat ini bukan hanya tempat belajar, kata Rifki saat peresmian. Tempat ini adalah rumah harapan untuk anak-anak yang dulu sepertiku yang ingin belajar, tapi tak punya jalan. Ia juga memulai program dakwah keliling kampung, di mana ia mengajak para pemuda keliling ke dusun-dusun terpencil, mengajar, ngaji, mendampingi warga, dan membina anak-anak yang putus sekolah. Rifki tidak hanya ceramah dari mimbar, tapi juga hadir di tengah-tengah kehidupan. Ia bantu orang menggali kuburan. Ia datang ke rumah warga yang sedang kesusahan. Bahkan, ia tidak segan-segan mengantar jenazah
naik motor tua miliknya. Suatu hari, seorang ibu tua datang ke rumahnya sambil membawa cucunya yang yatim piatu. "Ustadz, cucu saya pengen sekolah agama, tapi saya nggak punya uang." Rifki memeluk si anak dan menjawab, "Uang bukan halangan untuk berilmu. Saya pun dulu tak punya apa-apa selain tekad. Mulai besok, cucu ibu sekolah di sini." Masyarakat kampung yang dulunya sinis, kini berubah. Mereka mulai membangun musola-musola kecil. Mereka mulai menyekolahkan anaknya ke madrasah. Bahkan yang dulu meremehkan Rifki, kini datang meminta nasihat. Pak Lurah yang dulu menganggap Rifki anak miskin tak berguna, kini sering mengundangnya menjadi pembicara di acara desa. "Rifki, saya malu dulu pernah merendahkan kamu." Rifki tersenyum. "Justru dari kerendahan itulah saya belajar meninggikan cita-cita. Namun, semua perjuangan itu tak lepas dari tantangan." Ada orang yang tidak senang dengan popularitas Rifki, terutama mereka yang merasa tersaingi. Beberapa mulai menyebarkan fitnah, menuduh Rifki membawa ajaran asing. Bahkan ada yang mencoba memecah belah jamaah. Tapi Rifki tidak terpancing. Ia tetap tenang, menjawab fitnah dengan kerja nyata dan kelembutan. Ia tahu jalan dakwah bukan jalan yang selalu dihiasi bunga. Kadang ia harus berjalan di atas duri. "Saya tidak ingin menang debat," kata Rifki suatu malam kepada murid-muridnya. "Saya hanya ingin menang dalam pengabdian." Hari-hari Rifki di kampungnya semakin padat. Setiap pagi ia mengajar di madrasah Baitul Harapan. Siangnya mendampingi warga tani untuk membentuk koperasi syariah kecil. Malamnya berceramah dari masjid ke masjid. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya mulai resah. Ayahnya, Pak Salim, makin sering batuk-batuk dan tubuhnya terlihat lemah. Di usianya yang sudah lebih dari 65 tahun, Pak Salim sudah tidak lagi menarik becak. Ia hanya duduk di kursi rotan di teras rumah, memandangi jalan, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Tapi setiap kali Rifki bertanya, sang ayah selalu menjawab, "Aku hanya menunggu azan." "Nak, kalau sudah waktunya, aku ingin berangkat." Dengan tenang, kalimat itu menusuk hati Rifki. Ia tahu, waktu bersama ayahnya tidak akan lama. Maka setiap subuh, Rifki selalu menyempatkan duduk berdua dengan ayahnya. Mereka minum teh hangat, membaca beberapa ayat Al-Quran, lalu berdiskusi. Bukan tentang dunia, tapi tentang kematian dan keikhlasan. Suatu malam, setelah mengisi kajian di desa sebelah, Rifki pulang agak larut. Ia menemukan ayahnya masih duduk di ruang tamu. Matanya menatap lenggit-lenggit rumah yang terbuat dari papan kayu. Ada yang ayah pikirkan? Pak Salim tersenyum tipis. Ayah cuma bersyukur. Dan ya, doa-doa waktu narik becak itu, Allah kabulkan semua. Dulu, tiap malam, ayah berhenti di pinggir jalan, istirahat sebentar, lalu berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan anakku tumbuh jadi hina hanya karena aku miskin." Sekarang, lihat kamu nak. Rifki menahan air mata. Ia duduk di lantai, memeluk kaki ayahnya, dan berkata pelan, "Kalau tanpa ayah, saya mungkin bukan siapa-siapa. Saya cuma anak yang bisa menghafal Al-Quran. Tapi ayah saya menghafal kesabaran sepanjang hidupnya." Beberapa minggu kemudian, kondisi Pak Salim menurun drastis. Rifki merawat ayahnya dengan penuh cinta. Ia sendiri yang memandikan, menyuapi, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran di telinga ayahnya. Tak ada rasa malu atau lelah, justru disat-sat. Seperti itulah, Rifki merasa paling dekat dengan surga. Suatu subuh, setelah salat berjamaah, Rifki mendapati ayahnya sudah tidak bergerak. Wajahnya tersenyum, tangan kanannya masih memegang tasbih, dan aroma wangi samar tercium dari tubuhnya. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Lirih Rifki
menunduk, lalu mencium dahi ayahnya untuk terakhir kali. Kabar wafatnya Pak Salim tersebar cepat. Warga dari berbagai desa berdatangan. Mereka tidak hanya melayat, tapi juga bercerita. Pak Salim dulu sering membantu kami diam-diam. Dia pernah bayar biaya sekolah anak saya, padahal dia sendiri tidak punya. Dia tidak pandai bicara, tapi hatinya emas. Rifki berdiri di hadapan jenazah ayahnya, memimpin salat jenazah, lalu mengantar ke pemakaman. Ia tanah dan berbisik dalam hati, "Ayah, istirahatlah dengan tenang. Doa-doa ayah tidak pernah sia-sia." Setelah kepergian ayahnya, Rifki kembali berdakwah dengan semangat yang justru makin menyala. Ia merasa bahwa dirinya kini tidak lagi sekadar membawa nama pribadi, tapi mewarisi nilai hidup orang tuanya. Beberapa waktu kemudian, ia diundang ke Muktamar Ulama Muda Asia di Kuala Lumpur. Dalam forum besar itu, ia menyampaikan pidato bertema Kebangkitan Islam dari Pinggir Jalan. Ia berbicara tentang kisah ayahnya, tentang becak tua, tentang hidup yang keras, tapi hati yang lembut. Ia berbicara tentang bagaimana agama tidak butuh pangkat dan harta untuk tumbuh, hanya butuh keikhlasan dan tekad. Pidato itu viral. Banyak yang terinspirasi, banyak yang meneteskan air mata. Suara Ustadz Rifki seperti suara dari langit. Tulis seorang peserta bukan karena nadanya tinggi, tapi karena hatinya yang jujur. Namun, ketika wartawan bertanya, "Ustadz Rifki, apakah Anda kini merasa telah mencapai puncak?" Rifki menjawab singkat, "Kalau saya merasa sudah sampai, berarti saya berhenti belajar." Dan seorang penuntut ilmu sejati tidak pernah berhenti. Di hari-hari terakhir bab ini, Rifki berdiri di tengah halaman madrasah miliknya. Anak-anak berlarian di sekitarnya. Suara tawa riang terdengar dari kelas-kelas. Ia memandang ke langit, ke arah tempat di mana suara-suara masa kecilnya dulu hanya berisi hinaan dan cibiran. Sekarang, langit itu seakan berbicara kembali, tapi bukan dengan hinaan, melainkan doa dan pengakuan. Setelah kepergian sang ayah dan puncaknya pengakuan internasional, hidup Rifki justru menjadi semakin sederhana. Meski namanya dikenal di berbagai negara dan wajahnya mulai muncul di media Islam internasional, ia tetap memilih tinggal di rumah kayu warisan orang tuanya, di kampung yang dulu mengejeknya. Banyak tawaran datang. Universitas besar di Jakarta ingin mengangkatnya sebagai dosen tetap. Beberapa tokoh mengajaknya masuk dunia politik. Bahkan stasiun TV menawarkan kontrak ceramah eksklusif dengan bayaran tinggi. Tapi Rifki hanya tersenyum dan berkata, "Tuan, saya bukan menjadi terkenal. Saya hanya ingin meneruskan perjuangan orang tua saya, menanam kebaikan, meski dari pinggir jalan." Namun diam-diam, Rifki mulai menyusun langkah besar. Ia melihat kebutuhan baru dalam dunia dakwah, membentuk generasi muda yang bisa menjadi pemimpin umat, tapi tetap membumi dan bersahaja. Maka ia membentuk program bernama Jejak Umat, sebuah gerakan pendidikan, sosial, dan dakwah yang menyasar pemuda-pemuda pelosok, bukan hanya anak-anak pesantren, tapi juga anak-anak jalanan, korban putus sekolah, bahkan pemuda mantan pelaku kenakalan yang ingin berubah. Dalam program itu, Rifki mengajak para pemuda tinggal di lingkungan pesantren selama 3 bulan. Mereka belajar agama, kepemimpinan, cara berbicara di depan umum, bahkan bagaimana mengelola konflik dan menjadi pendengar yang baik. Kita tidak butuh dai yang hanya pandai bicara, ucap Rifki pada peserta angkatan pertama. Kita butuh dai yang bisa merangkul, bukan menghakimi. Yang ketika dia pergi, dia tinggalkan jejak, bukan hanya suara. Suatu malam, dalam sesi diskusi dengan para pemuda, Rifki bercerita tentang kisah masa kecilnya lagi. Bukan untuk menyentuh hati mereka, tapi untuk mengingatkan
bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Salah satu peserta bertanya, "Ustadz, apa yang paling berat dalam hidup Ustadz dulu?" Rifki diam sebentar. Ia menatap ke langit malam dan menjawab pelan, "Bukan lapar, bukan ditolak, tapi ketika orang yang kau perjuangkan justru menertawakanmu." Tapi dari situ aku belajar, berjuang bukan untuk mereka. Aku berjuang karena Allah melihat usaha, bukan hasil. Gerakan jejak umat terus berkembang. Dalam waktu 2 tahun, sudah lebih dari 800 pemuda dari berbagai provinsi ikut dalam program ini. Beberapa di antaranya kini menjadi guru ngaji, pembina, pemuda desa, dan bahkan ada yang merintis pesantren kecil di kampung halaman mereka. Suatu ketika, salah satu alumni program datang dan menangis di pelukan Rifki. "Ustadz, saya dulu tukang mabuk. Sekarang saya jadi guru ngaji di desa saya. Anak-anak mulai cinta masjid karena dulu saya diajak tinggal di sini. Terima kasih sudah percaya sama saya." Rifki tak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk pundak pemuda itu dan berbisik, "Semua orang bisa berubah, asal diberi ruang dan dituntun dengan kasih." Kehidupan Rifki semakin tenang, namun dalam. Ia jarang tampil di media. Ia menolak dibayar jika diundang ceramah ke desa-desa. Ia selalu membawa air minum sendiri dan tidur di rumah warga jika bermalam. Ketika ditanya kenapa, jawabannya selalu sama, "Aku takut jika popularitas mencuri niatku." Namun dunia tetap melihatnya. Dalam sebuah penghargaan tingkat Asia, Rifki dinobatkan sebagai tokoh muda inspiratif dalam dakwah dan sosial. Dalam pidato penerimaannya, Rifki hanya berkata, "Jika ada cahaya yang kalian lihat dari saya, maka itu berasal dari peluh dan doa orang tua saya. Saya hanya penyalur, bukan pemilik cahaya." Malam hari, saat semua kegiatan selesai dan semua santri sudah tidur, Rifki sering berjalan pelan di halaman pesantren sambil menatap bintang. Ia bukan sedang merenung tentang masa depan, tapi mengenang jejak-jejak kecil masa lalu. Suara becak ayahnya, tangan kasar ibu yang membelai kepalanya, lantai dingin musola tempat ia dulu menangis. Ia sadar, semua yang ia miliki sekarang bukan miliknya sendiri. Semuanya adalah jejak kebaikan dari orang-orang yang bahkan tak sempat menikmati hasilnya. Maka ia berjanji dalam hati, "Aku akan terus melangkah, bukan untuk dikenang, tapi agar langkahku meninggalkan jejak yang bisa ditapaki orang lain yang sedang mencari arah." Tahun demi tahun berlalu, nama Rifki semakin harum, bukan karena dipromosikan media, tapi karena kisah hidupnya menyebar dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Di desa-desa, para pemuda menyebutnya panutan. Di kota-kota, banyak ustadz muda menyebutnya guru. Di kalangan ulama senior, Rifki dikenal sebagai ulama muda, harismatik, yang tutur katanya menyejukkan, dan hidupnya mencerminkan ajaran yang ia sampaikan. Meski begitu, Rifki tetap hidup seperti dulu. Ia masih berjalan kaki ke masjid, masih menyalami orang-orang satu persatu, dan masih duduk di lantai ketika mengajar. Tak pernah berubah. Hingga suatu hari, setelah mengisi ceramah subuh di masjid kecil di lereng gunung, Rifki mengeluh pusing. Para santri segera membawanya pulang, tapi Rifki hanya tersenyum lemah. Barangkali tubuh ini memang sudah waktunya istirahat. Dokter mendiagnosa bahwa Rifki mengalami kelelahan berat dan gangguan jantung yang sudah lama ia abaikan. Tapi ia menolak dirawat di rumah sakit mewah. Ia memilih dirawat di pesantren saja, di kamar kecilnya yang penuh buku, dengan jendela menghadap pohon kelapa dan langit kampung. Santri-santrinya bergantian menjaga. Para tamu berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Namun Rifki tetap tenang, seolah tahu bahwa waktunya memang sudah dekat. Di malam terakhirnya,
ia memanggil 3 murid terdekat. Mereka adalah generasi pertama dari jejak umat. Anak-anak muda yang dulu ia temui di terminal, di pasar, dan bahkan di jalanan. Saya titip kalian satu hal, ucapnya pelan. Teruslah berjalan, meski dunia tak melihatmu. Jangan sibuk jadi orang besar, tapi sibuklah jadi orang bermanfaat. Lalu ia menatap langit-langit kamar dan berbisik, "Saya sudah pulang, Bu. Pak, saya sudah pulang." Dan pada detik itu, Rifki kembali kepada Tuhannya. Dalam damai, dalam senyap, seperti bagaimana ia dulu memulai segalanya dari sunyi. Berita wafatnya Ustaz Rifki mengguncang, bukan karena kepergiannya mendadak, tapi karena begitu banyak orang merasa kehilangan cahaya. Pemakaman dipenuhi ribuan orang, dari anak-anak kecil sampai ulama besar. Para mantan muridnya datang dari berbagai provinsi, beberapa bahkan dari luar negeri. Tapi Rifki sudah menulis wasiat yang sederhana. "Kuburkan aku di kampung, tanpa bangunan megah, tanpa nama besar. Cukup sebut aku, anak tukang becak yang ingin hidupnya menjadi doa." Dan begitulah akhirnya. Hari-hari setelah kepergian Rifki tak pernah sama, tapi pesan-pesannya hidup. Madrasah Baitul Harapan kini menjadi pusat pendidikan Islam yang membumi dan diterima semua kalangan. Gerakan jejak umat kini menjangkau hingga ke pelosok Kalimantan dan Nusa Tenggara. Santri-santrinya mengajar, membina, dan menyambung langkah dakwah dengan semangat yang sama, tanpa pamrih, tanpa gemerlap. Di pintu masuk madrasah terukir sebuah kutipan dari Rifki, bukan tentang dari mana kau datang, tapi kemana hatimu melangkah. Hiduplah dengan ilmu, berjalanlah dengan cinta, dan tinggalkan jejak yang bisa jadi cahaya untuk orang lain. Dan di rumah kayu peninggalan orang tuanya, kini berdiri musola kecil, tempat anak-anak kampung belajar membaca Al-Quran setiap di dindingnya tergantung foto sederhana. Seorang pemuda berpeci hitam tersenyum, memeluk seorang pria tua berpakaian lusuh Pak Salim. Foto itu jadi pengingat bahwa di balik setiap tokoh besar ada cinta sederhana yang menggerakkannya. Bab terakhir ini bukan tentang akhir, tapi tentang keberlanjutan. Rifki memang telah tiada, tapi langkah-langkahnya tertinggal di bumi, dalam hati-hati yang pernah disentuhnya, dalam kehidupan yang pernah ia ubah, dalam doa-doa yang tak pernah ia minta, tapi terus mengalir untuknya. Anak tukang becak itu memang tak pernah minta dikenang, tapi justru karena itulah ia akan terus diingat.